Beritahu mereka, waktunya sudah mau habis. Observasi. Tepat udah 1 minggu yang lalu semenjak terakhir kali Excel datang ke penjara menemui Daniel. Pada saat itu Excel masih memastikan dirinya tetap selalu berpihak pada Alferic. Namun semenjak hari itu Excel seakan menghilang di telan bumi. Bahkan janjinya yang akan segera memberitahukan pada Ares dan Cassandra pun jadi pertanyaan di benak Daniel. Bukankah Excel bilang keduanya sudah berada di Indonesia? Lalu kenapa sampai detik ini Ares nggak juga menemuinya? Dan ya, Daniel bisa menebak ada kemungkinan suatu hal buruk yang telah terjadi pada Excel. Reanita, kamu datang ke rumah itu. Cek apakah Excel masih hidup, masih sadar dan gak dikendalikan. Kalau kamu ketemu Ares dan Cassandra, sampaikan pesanku bahwa waktunya sudah hampir habis. Ingat Reanita, terkadang diam itu bisa dianggap pengkhianatan. Nah guys, ini adalah ucapan Daniel pada Bu Anita via sambungan telepon. Jelas ya, Anita panik, tegang, ketakutan, sekaligus bingung harus bagaimana. Namun tetap pada akhirnya Anita tahu dirinya harus menunjukkan kesetiaannya pada Alferic. Karena bagaimanapun pengaruh Daniel Alferic sebagai keturunan Alferic tertua bisa jauh lebih besar dari Dominic Casarius yang hanya bisa menguasai hak orang lain dengan kelicikannya. Jadi mari kita prediksi kemungkinan besar yang akan terjadi. Meskipun ya butuh sedikit waktu untuk berpikir dan merancang rencana atau alasan apa, maka akan tiba waktunya untuk Bu Anita menjalankan perintah dari Daniel. Dan sore itu, entah hari ini atau besok mungkin lusa, Bu Anita pun datanglah ke rumah besar yang membawa hawa menakutkan tersebut. Sayangnya, apapun alasan kedatangan Anita ke sana tetap akan menimbulkan pertanyaan, terutama bagi Dominic yang sudah makan asam garam kehidupan tanpa pernah mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Maka pandangan Dominic menyorot tajam menatap Anita. Untuk apa kamu datang kemari? Kamu tahu, tugasmu hanya menunggu giliran dipanggil. Ya, kira-kira seperti itulah kalimat yang Dominic ucapkan dan nada suaranya membuat Anita merinding. Seakan saat itu hati dan pikirannya sedang ditelanjangi untuk dibaca apa tujuannya. Maaf tante, saya datang cuma mau lihat tante aja. Kangen, saya bawain jeruk medan nih, ujar Bu Anita nih guys. Dan jelas kalimat ini cuma saya yang mengada-ngada. Kemungkinan Anita akan mencari ya bahan laporan dengan pembahasan kejadian malam launching Zona Bakat, bahwa di malam itu ada kehebohan disebabkan foto romantis Fernandes bersama seorang wanita. Nah entahlah, aku belum jelas juga apakah Anita pernah bertemu dengan eksekutor kecil yang telah menggantikan posisinya. Kalau iya, harusnya Anita mengenal bahwa di foto itu gadis itu ya adalah Blade. Jadi Blade sudah berhasil menjalankan tugasnya. Nah guys, kira-kira ini hanya suara dalam hati Dominic yang cukup puas mengetahui betapa temperamental Mohan saat menghajar putranya Fernandes. Karena itu artinya dampak trauma yang merusak mental Mohan masih sulit dikendalikan. Dan Dominic sudah sangat menantikan kabar baik hancurnya hubungan Fernandes dengan duo Alferic. Selain Casarius lebih leluasa tanpa backingan dari Jordan Fernandes, juga nggak lama lagi tahap mengeluarkan Excel untuk segera dijodohkan dengan Rose dengan tujuan yang lain. Setelah laporannya selesai, Anita pun pamit keluar dari ruangan si tante dengan harapan akan segera menemui Excel di rumah itu. Namun siapapun gak dia temuin ya, baik Excel, Valerian, apalagi Ares dan Cassandra. Karena Dominic sudah terlebih dahulu mengatur agar Cassandra gak kelayapan di luar kamar. Bisa jadi yang ditemui Anita saat itu hanyalah Matthew dan Devon. Kakak adik ini pun langsung memberitahukan bahwa Excel sedang sakit dan harus diobservasi. Karena mereka pun sebenarnya sama bingungnya, kenapa hanya kasus obat penenang sampai Excel harus diobservasi. Observasi, kata
Anita yang sederhana. Tapi di rumah ini, setiap kali seseorang diobservasi, mereka nggak pernah balik dengan cara yang sama. Dan kali ini, apa giliran Axel? Apa Tante Dominic segitu kejam, tega membuat cucu kandungnya jadi pemuda idiot? Nah guys, kira-kira ini adalah suara hatinya Bu Anita. Sebagian kalimatnya sama dong dengan pemikiran Blade, karena bagaimanapun mereka para eksekutor sangat pengalaman melihat hal-hal yang kejam yang terjadi di rumah itu. Bahkan seringkali mereka lah yang jadi eksekutornya. Ya pastinya Bu Anita sangat tegang guys dengan pemikiran ini. Padahal hanya Axel satu-satunya sekutu yang bisa membantu Alferic. Namun mari kita ambil prediksi lain. Di saat tersebut rupanya Blade pun terus gelisah memikirkan kondisi Axel. Blade dipenuhi rasa bersalah karena dirinya yang membuat Axel nggak berdaya. Hingga sekarang semuanya makin parah karena Nyonya Dominic telah merubah rencana mereka. Padahal Blade nekat ya mengekspos identitasnya dengan tujuan untuk segera menyelamatkan Axel. Sayang, kuasa tetap di tangan Nyonya Dominic. Gue cuma minta jangan pertemukan Nyonya Cassandra dengan Axel. Tapi sekarang Nyonya Dominic, selama ini gue buat apapun agar gak perlu nyingkirin Axel. Gue pikir jaga sistem, ternyata gue udah bantu mereka untuk nyeret orang ke dalamnya. Nah guys, ini adalah suara hati Blade saat diam-diam mendengarkan pembicaraan antara Tante Cassandra pada Matthew dan Devon tentang kondisi Axel. Nah guys, apakah Blade akan nekat saat itu menemui Bu Anita dan minta bantuannya untuk bersama-sama menyelamatkan Axel dan susun siasat agar aksi mereka nggak diketahui siapapun? Ya karena bagaimanapun Anita adalah mantan eksekutor senior yang harusnya lebih paham cara kerjanya.